Halo teman-teman Indonesia, teman-teman sebangsa, bangsa yang paling aku cintai, Indonesia Raya. Jangan ada yang berani utak-atik Indonesia, senggol, bacok. Nah, itu prinsipnya orang Indonesia ya. Oke, baru-baru ini ada turis lagi dari Malaysia, turun di Bali, di airport Ngurah Rai, terus bikin video. Ceritanya mau mengkritik apa memberi saran apa bagaimana ya? Kenapa ya orang Malaysia, mungkin karena perbedaan bahasa kita ya. Jadi mereka kalau mengkritik, kita perasaan sebel. Kesel banget dengar orang Malaysia kalau mengkritik atau memberi saran. Apa karena mereka karena bodoh, atau mungkin negaranya termasuk negara miskin ya. Jadi kita tuh kalau dikasih kritik oleh orang dari negara miskin kan tersinggung ya. Ngapain kalau mau berkunjung ke Indonesia, berkunjung aja, nggak usah cari hal yang macem-macem deh. Kalau nggak mau berkunjung ke Indonesia, nggak usah, kita juga nggak ngarepin pakai bikin video terus memberi saran kepada Presiden Republik Indonesia. Ini kan namanya nginjek-nginjek bangsa Indonesia. Kamu datang-datang kok memberi saran kepada Presiden Republik Indonesia. Emang nggak ada di sana di airport orang-orang petugas-petugas yang bisa kamu sampaikan unek-unekmu? Kenapa mesti Presiden Republik Indonesia? Presiden Republik Indonesia adalah harga diri bangsa Indonesia. Jangan kamu utak-atik. Aduh, sialan. Coba teman-teman ya, kita lihat dulu sedikit videonya. Saya sebenarnya kurang suka ya nonton videonya tuh karena menyebalkan manusianya. Tapi nggak apa-apalah, coba kita tonton ya. Oke, videonya kita mulai. 1, 2, 3. Satu je masalah besar di Indonesia, dan video ni saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Saya berada di airport Bali, daripada mula pintu masuk sehingga saya nak fly, nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali. Jadi sebagai sebuah negara Islam. Oke, sudah ya. Awalnya aja kita sudah tahu dia mau ngomong apa. Susah nyari makanan halal di airport Bali. Ini kan orang cari masalah. Coba dia pikir benar-benar. Negara Republik Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Selama itu Muslim Indonesia tidak pernah bermasalah dengan makanan-makanan yang ada di Bali. Karena makanan halal banyak sekali di Bali. Terlalu mudah mencari makanan halal di Bali. Sebabnya apa? Orang Bali itu mempunyai toleransi yang sangat-sangat tinggi. Orang Bali itu sangat peduli dengan kehidupan Muslim di Bali. Kita Jumatan aja di masjid, keamanannya yang jaga siapa? Pecalang. Tidak pernah ada masalah Muslim di Bali. Muslim dengan orang Hindu di Bali tidak pernah ada masalah. Jangan kamu cari-cari masalah. Makanan halal di Bali, kenapa kita tidak mencantumkan label gede-gede, label halal di Bali? Ini restoran 100% halal. Enggak ada begitu. Itulah salah satu dari toleransi kita. Orang Bali, kalau kita pasang label halal, akan menyinggung perasaan mereka. Emangnya makanan kami haram apa? Jadi ya, soal aturan agama jangan kita paksakan kepada agama lain. Masalah halal haram kita bisa cari sendiri, kita bisa tanya. Kamu punya mulut. Orang Bali adalah suku yang punya toleransi sangat tinggi. Nggak usah kamu khawatir. Kamu mau cari masjid banyak di Bali. Makanan halal banyak di Bali. Kenapa Malaysia
kalau ke Indonesia selalu cari masalah ya, nggak pernah yang ngademin hati gitu, nggak pernah mencari solusi bagaimana caranya Indonesia Malaysia bisa bersaudara akrab. Orang Malaysia selalu cari perkara di Indonesia, ya. Salah satu contohnya Intan, kemudian ini laki-laki ini ngapain coba dia nyari-nyari apa bikin video masalah makanan halal di Bali. Begitu dia turun airport, sudah ada McD, sudah ada KFC, sudah ada restoran Padang, sudah ada Solaria, semua itu halal. Apa coba Malaysia? Kenapa ya? Apa mungkin karena emang kita perbedaan bahasa ya, jadi kita sering sekali salah mengartikan daripada omongan mereka itu. Makanya sudah tahu begitu, udah nggak usah ngomong, kamu tinggal nikmati Bali. Ada sesuatu yang kamu nggak tahu, kamu tanya. Jadi manusia jangan goblok, pakai ini kamu. Nah, ini ada video sebagai jawaban orang Malaysia, turis Malaysia tadi itu. Cuman videonya kan endorse ya, endorse restoran. Tapi nggak apa-apa, supaya kita bisa bercerita bahwa di Bali sangat mudah mencari makanan halal. Ya, oke, kita lihat videonya. Teman-teman gue pada kenapa sih begitu denger gue mau ke Bali, mereka bilang, hati-hati, makanan Bali tuh isinya babi mulu. Ya elah, kayak gak tahu aja. Di Bali tuh banyak juga makanan halal. Contoh, ayam betutu. Kalau gue ke Bali, gue gak pusing. Gue makan di Paon Mas. Karena mereka tuh spesialis makanan Bali halal. Kayak nasi campur, apalagi ayam betutunya. Dimasak menggunakan resep asli Gilimanuk. Jadi rasanya khas Bali banget loh. Lagian lokasinya juga deket, cuma 10 menit deh airport. Begitu mendarat, kelaparan, langsung aja ke sini. Tapi nggak cuma Balinese halal food loh, masih ada Indonesia food, Chinese food, hingga hidangan seafood. Kalau gue bilang enak, nanti disangka promosi lagi. Tapi ya gimana, emang kenyataannya enak-enak kok. Gue salut sih, karena tempat ini walaupun terhitung baru, udah dipakai banyak event sama gathering. Ya wajar sih, coba aja lu lihat gue kelilingin. Sebagian kecil area ini aja, ada kolam renang segala. Ini tuh aslinya luas banget, bisa capek sendiri gue kalau muterin dari ujung ke ujung. Gua rasa ini bisa muat 300 orang, tahu gak? Pas gua datang ke sini, kebetulan ada promo yang menarik lagi. Gua cuman isi Google review aja, terus tiba-tiba gua dikasih free like meal. Contohnya nih ya, gua dapat lumpia. Tapi kalau kalian dateng, kalian bisa pilih free like mealnya yang kalian suka. Worth to try banget nih. Begitu mendarat, langsung aja ya belok ke sini, oke? Oke, ada satu lagi. Nah, kita terusin aja ya. Halo, selamat siang guys. Sekarang aku mau nyari lunch, makan siang. Banyak yang nanya, Bang Bima kalau cari makanan halal di Bali itu kayak gimana? Nih aku tunjukin ya carinya kayak gimana ya. Di Bali itu udah banyak guys makan makanan halal, jadi kalian jangan takut, oke? Nah guys, aku sekarang makan siangnya soto Boyolali. Gimana sih cara nyari makanan halal di Bali? Cari yang petugasnya itu atau yang punya warungnya itu pakai hijab. Tuh, pakai hijab kayak gini, insya Allah halal. Mbak halal ya Mbak ya? Halal. Itu alhamdulillah halal nih guys ya. Ini di Bali guys, bukan di mana-mana tuh. Tempatnya juga besar. Banyak makanannya, soto ya guys. Banyak. Tuh sate. Banyak banget satenya. Nih soto Boyolali. Aku pesennya soto yang sama daging sapi guys. Insya Allah halal 100%. Halal. Ya. Punya orang muslim. Ya, punya orang muslim. Jangan lupa pakai nasi. Terus ada gorengannya juga. Ini is emas guys. Soto itu harus pakai jeruk nipis guys ya. Biar lebih maknyus rasanya. Tadi aku udah dikit pakai sambal. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Porsinya sedikit sih ya guys. Aku nggak tahu ini harganya berapa. Bikin ngiler ya. Aku lapar banget ini. Kuahnya dap gilur doang. Benar guys, sumpah. Nih ya, aku kalau pakai soto itu langsung masukin ke nasi.
banget. Tahu baksonya. Ini tahu bakso. Enak banget guys. Enak banget. Cuman dagingnya dikit. Tapi kalau agak banyak kan lebih manis. Murah banyak. Ini tapi bantuan. Kalian kalau ke Bali wajib makan soto Boyolali ini. 9/10. Tapi Girdo. Enak banget. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman muslim di seluruh Indonesia yang belum pernah ke Bali, nah ini video ini juga memberitahu bahwa di Bali itu sangat banyak makanan halal. Salah satu contohnya seperti yang dicontohkan sama abang ini, kalau mau cari secara mudah, cari restoran yang pegawainya pakai hijab, itu sudah pasti halal. Atau restoran Padang, orang Padang itu 100% muslim, nggak mungkin dia menjual makanan haram di Bali, nggak mungkin. Nah, jadi nggak perlu logo label halal tuh nggak perlu, pakai otak kamu ya. Kalau tidak, kamu cari restoran yang sesuai dengan nama daerah di mana mayoritas muslim ada. Umpamanya warung Banyuwangi, warung Jember, warung Jawa, masakan Jawa Timur, sate Madura, warung Lombok. Sangat banyak sekali makanan halal di Bali. Gampang dicari. Nggak usah aneh-aneh. Orang Malaysia kalau mau ke Indonesia aja, nggak usah aneh-aneh. Kalau kamu nggak senang sama Indonesia, nggak usah datang kemari. Kita juga nggak butuh. Ini teman-teman ya, saking toleransinya orang Bali itu, bahkan mereka mau ngalah. Mereka kalau mau bikin restoran, supaya orang Islam nggak masuk, nah mereka, saya tunjukkan gambarnya nih. Nah ini ada bakso celeng. 100% haram. 100% haram ya. Nah, kemudian tulisannya di bawah bakso haram. Nah, tanda panahnya ke sono tuh. Kemudian mie keok, masih haram juga. Mie guik haram juga, pangsitnya juga haram juga. Karena 100% haram ya. Nah, itu di bawahnya. Sing demen puter balik. Artinya kalau nggak seneng udah pergi sana. Top Bali. Nah kemudian ini ada tuh bakso babi 100% haram. Arti dari tulisan ini, arti dari pelang ini bahwa orang muslim dilarang masuk. Itu artinya pakai otak kamu. Nah kemudian ada lagi tuh bakso celeng 100% haram, cabang Buleleng. Orang Bali tidak akan pernah menipu ya. Umpamanya nih ada unsur babi, lalu orang Bali diem aja, yang penting orang belanja. Enggak, orang Bali enggak seperti itu. Mereka akan cerita bahwa ini restoran haram. Nah, kalau Anda muslim silahkan cari tempat lain, banyak kok. Orang Bali tidak pernah menipu. Saya berkali-kali ya makan di tempat temen di Bali. Nah kalau saya kan orangnya bebas ya, jadi nggak pernah ada urusan dengan halal haram. Kalau saya kemana-mana tuh mau makan ya makan aja, saya nggak peduli saya. Nah, saya makan di rumah teman saya di Payangan ya, di Payangan, Abian Semal ke sana tuh ketemu nanti Payangan. Itu mereka selalu bilang, Bang, ini di baskom ini ayam, di baskom ini ikan tongkol, yang satu ini babi, terserah kamu.
Saya makan ayam kalau nggak sama tongkol. Masalah piringnya mungkin bekas babi, saya nggak peduli. Yang penting saya selalu membaca bismillah dan berdoa kepada Tuhan, tolong halalkan makanan yang saya makan. Itu saja saya. Saya nggak perlu ribet hidup. Aturan-aturan agama, itu nanti itu di akhirat urusannya tuh. Bukan di dunia. Jadi begitu teman-teman ya. Nggak usah kita terlalu ruwet. Dan saya kasih tahu, orang Bali itu adalah masyarakat yang mempunyai toleransi sangat tinggi kepada orang Muslim. Perayaan-perayaan agama kita dibantu sama orang Bali. Seperti Lebaran, seperti Muludan, kita dibantu sama orang Bali. Mereka jaga keamanan. Ada urusan apa? Di Bali nggak ada. 78 tahun kita merdeka, nggak ada pernah urusan kita dengan umat Hindu di Bali. Kita hidup rukun. Datang turis Malaysia kok mau ngaco. Makanya saya lebih baik nggak usah ke Bali lah, turis Malaysia. Mau ke Arab sana. Mau melancong tapi masih bawa-bawa agama. Di Indonesia, isu agama nggak laku, tahu nggak? Karena kami di sini beraneka ragam agama. Kami di sini saling menghormati. Kami di sini, di Papua, di NTT, di Maluku, itu mayoritas Kristen. Tidak pernah ada masalah dengan makanan halal. Di Bali mayoritas Hindu, tidak pernah ada masalah dengan makanan halal. Jadi tenang aja kalau di Indonesia, tergantung kamu. Bertanya kalau nggak tahu. Nggak usah terus gayanya berdiri terus bikin video. Seolah-olah videonya sudah patriotik bener, memberitahu bahwa hati-hati makanan haram. Tai anjing. Emosi saya. Ngapain pakai bikin video-video begitu? Kalau nggak senang sama Indonesia, nggak usah datang. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, coba dibantu saya dengan komentar yang baik ya. Saya kan juga orangnya nggak pernah menghujat Malaysia ya. Kalau nggak pernah saya mau merendahkan Malaysia, nggak pernah. Walaupun mereka itu negara miskin, rakyatnya subsidi beras, nggak mau saya hina. Saya kasihan sama mereka. Nah, jadi begitu ya. Mari komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang baik dan membawa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia merdeka. Hahaha.